Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sekalian, setiap lembar sejarah Islam adalah cermin yang memantulkan kebijaksanaan ilahi. Di antara lembaran-lembaran itu, ada satu kisah yang terukir dengan tinta pedih, namun syarat hikmah, kisah Perang Uhud. Sebuah peristiwa yang seringkali kita pandang sebagai kekalahan, namun sejatinya adalah ujian dan pemurnian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Uhud, kaum muslimin telah merasakan manisnya kemenangan di Perang Badar, sebuah mukjizat di mana jumlah yang sedikit mengalahkan yang banyak dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan itu menumbuhkan keyakinan, namun juga menorehkan dendam di hati kaum musyrikin Makkah. Dendam atas kekalahan di Badar membara di dada kaum Quraisy. Mereka bersumpah untuk membalasnya. Maka, dipersiapkanlah pasukan yang jauh lebih besar, lebih lengkap, dan lebih bertekad untuk menghancurkan Islam. Inilah cikal bakal Perang Uhud, sebuah ujian yang akan mengubah banyak hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebijaksanaannya menyusun strategi. Beliau menempatkan pasukan pemanah di atas bukit kecil yang strategis, Bukit Rumat, untuk melindungi punggung kaum muslimin dari serangan musuh. Janganlah kalian tinggalkan tempat ini, walau kalian melihat kami dicabik-cabik burung, hingga aku mengutus seseorang untuk memanggil kalian, pesan beliau. Pertempuran pun pecah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin berhasil mendesak mundur pasukan Quraisy. Kemenangan seolah sudah di depan mata. Musuh kocar-kacir, meninggalkan harta rampasan perang yang melimpah. Disinilah ujian itu datang. Ketika melihat kaum Quraisy melarikan diri dan meninggalkan harta benda, sebagian besar pemanah di atas Bukit Rumat tergoda. Mereka lupa akan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Gonimah, gonimah," seru mereka, dan satu persatu mulai turun dari bukit. Hanya segelintir pemanah yang tetap teguh pada posisi mereka, mengingat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mayoritas telah turun. Celah di bukit itu kini terbuka lebar, mengundang bahaya. Khalid bin Walid yang saat itu masih memimpin pasukan berkuda Quraisy melihat celah ini. Inilah titik balik yang mengerikan. Dengan sigap, Khalid bin Walid memutar pasukannya dan menyerbu kaum muslimin dari belakang melalui celah yang ditinggalkan para pemanah. Serangan mendadak ini mengejutkan dan membuat barisan muslimin kocar-kacir. Kebingungan melanda, dan yang tadinya di atas angin, kini terdesak. Medan perang berubah menjadi neraka. Rumor tentang gugurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebar, menambah kepanikan. Namun, di tengah kekacauan itu, ada para sahabat yang tetap teguh, membentuk perisai hidup untuk melindungi Nabi tercinta. Mereka berjuang hingga titik darah penghabisan, mengorbankan diri demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri terluka parah. Gigi beliau patah, wajah beliau berdarah, namun keteguhan beliau tak goyah sedikit pun. Beliau tetap menyeru para sahabat, membangkitkan semangat. Kehadiran beliau menjadi pelita di tengah kegelapan, bukti nyata akan keimanan yang tak tergoyahkan. Ketika debu mereda, pemandangan pilu menyelimuti Uhud. 70 syuhada telah gugur, termasuk paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, singa Allah, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Kesedihan mendalam menyelimuti kaum muslimin. Ini bukan sekadar kekalahan militer. Ini adalah ujian jiwa yang teramat berat. Di tengah kesedihan dan kebingungan, turunlah ayat-ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dari surah Ali Imran, untuk menenangkan dan menguatkan hati para mukmin. Allah berfirman, "Jika kamu mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun mendapat luka yang serupa. Dan masa, kejayaan dan kehancuran itu, kami pergilirkan di antara manusia, agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman sejati, dan agar sebagian kamu dijadikannya syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim." QS Ali Imran 140.
Salah satu hikmah terbesar dari Uhud adalah untuk membedakan mukmin sejati dari kaum munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa-dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir." Quran Surat Ali Imran 141. Ujian ini menyingkap siapa yang beriman hanya saat senang dan siapa yang tetap teguh di saat susah. Uhud adalah pemurnian. Musibah dan luka yang menimpa kaum muslimin adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus dosa-dosa mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang mukmin ditimpa musibah berupa duri atau yang lebih dari itu, melainkan dengannya Allah mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahannya." Hadis Muslim. Setiap tetes darah syuhada adalah pembersih diri dan peninggi derajat. Dan bagi mereka yang gugur di jalan Allah, para syuhada, Uhud adalah pintu gerbang menuju surga tertinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Quran Surat Ali Imran 169. Kematian mereka bukanlah akhir, melainkan awal kehidupan abadi yang mulia. Perang Uhud juga mengajarkan kita pentingnya introspeksi dan koreksi diri. Kekalahan itu terjadi karena sebagian besar pemanah melanggar perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah pelajaran bahwa ketaatan penuh kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kunci kemenangan sejati, baik dalam perang maupun dalam kehidupan. Kita seringkali melihat musibah sebagai sesuatu yang buruk, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang lebih besar. Di balik setiap kegagalan atau kesulitan, ada hikmah yang tersembunyi, ada pelajaran yang harus kita petik. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Maka, pelajaran paling pedih dari Uhud mengajarkan kita tentang kesabaran dan keteguhan. Dalam menghadapi ujian hidup, kita harus meneladani para sahabat yang tetap berdiri kokoh di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 200. Bagaimana kita melihat Uhud dalam kehidupan kita hari ini? Mungkin itu adalah kegagalan dalam bisnis, kehilangan pekerjaan, sakit yang berkepanjangan, atau ujian keluarga. Setiap musibah adalah Uhud kita sendiri, sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat seberapa dalam keimanan kita, seberapa besar kesabaran kita, dan seberapa tulus taubat kita. Mari kita jadikan setiap kegagalan atau musibah sebagai jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang rencana ilahi. Kemenangan sejati bukanlah selalu tentang meraih apa yang kita inginkan di dunia, melainkan tentang bagaimana hati kita tetap teguh dalam iman, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tumbuh menjadi hamba yang lebih baik. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.